Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mengupdate portofolioku di cryptocurrency terutama di Bitcoin ya men. Seperti yang udah aku janjikan ke teman-teman, dari waktu ke waktu aku akan selalu mereview portofolioku secara terbuka. Jadi teman-teman bisa melihat salah satu portofolioku yang ada di aplikasi Pintu. Nah sebenarnya aku masih punya beberapa wallet lain lagi, tapi untuk di channel ini yang aku tunjukkan biasa yang di toko kripto ataupun yang di Pintu aja ya. Karena di kedua platform ini merupakan platform yang menurut aku pribadi cukup mudah untuk digunakan, apalagi Pintu aku cukup rekomen buat teman-teman semua yang baru mulai pengen berinvestasi di cryptocurrency ya men. Nah kalau misal kamu lihat saat ini di Pintu wallet value ku udah ada sebanyak 829.130.675 rupiah, dan ini angkanya akan selalu berubah dari waktu ke waktu karena seperti biasa cryptocurrency emang marketnya jauh lebih volatil ketimbang instrumen-instrumen lainnya men. Nah kemudian di sini masih ada rupiah balance 17 juta, tapi nanti mungkin aku bakal entah itu aku beliin Bitcoin lagi atau mungkin aku bakal investasiin di instrumen lain juga ya men. Karena seperti yang teman-teman ketahui, aku juga nggak hanya berinvestasi di cryptocurrency, tapi aku masih punya investasi di beberapa instrumen lain. Kemudian kalau kamu lihat di sini yang aku pasang watchlist itu Bitcoin, Ethereum, sama Pintu token ya men. Karena biasa ketiga ini yang lumayan sering aku pantau, tapi yang aku investasi lumayan banyak itu di Bitcoin. Kalau misalnya Pintu token ini hanya murni untuk supaya aku bisa mendapatkan earn reward atau Pintu earn staking dari Bitcoin ku ya teman. Jadi Pintu token di sini aku nggak gitu rekomen ke teman-teman. Ini lebih ke arah kalau misalnya kamu pengen manfaatin Pintu tokennya untuk nge-stake Bitcoinnya. Tapi sejauh ini aku investasi di Pintu token ini lebih banyak negatifnya teman. Karena aku udah turun sekitar 30-an juta. Aku belinya 10.000 Pintu token itu sekitar 75 juta. Sekarang value-nya hanya menjadi 33 juta sekian. Walaupun emang aku mendapatkan Pintu earn reward yang nanti bakal aku tunjukin ya. Nah ini kamu bisa lihat aku punya PTU 10.619 karena ini juga menghasilkan reward. Jadi dari hari ke hari aku selalu mendapatkan PTU ya. Di sini kamu bisa lihat di sini aku bisa stake, masih ada beberapa PTU yang tersedia 24. Kita tinggal masukin aja semuanya di sini. Kemudian I've read and agree to the PTU staking, kemudian stake now. Nah sekarang PTU ku jumlahnya udah bertambah lagi ya men. Nah kalau misalnya teman-teman pengen lihat berapa banyak Pintu token yang aku hasilkan setiap hari, kamu bisa lihat ke bagian Pintu token total asset di sini. Nih kamu bisa lihat setiap hari aku mendapatkan 2,7 Pintu token. Karena di sini kan aku staking mendapatkan sekitar 9,5% per tahun. Makanya di sini aku setiap hari mendapatkan sekitar 9.000 rupiah dari Pintu token staking ya men. Kamu bisa lihat plus 2,7 PTU, plus 2,75 PTU, plus 2,75 PTU, dan setiap harinya akan menjadi seperti itu. Nah, kemudian di sini portofolioku, kamu bisa lihat di bagian wallet di sini, kamu bisa lihat paling banyak investasiku adalah di Bitcoin ya, men. Seperti yang udah aku tekankan ke teman-teman semua, bahwa aku investasi utamanya di cryptocurrency-nya adalah Bitcoin. Karena menurut aku pribadi, Bitcoin itu berbeda dengan kripto lainnya, men. Bahkan di luar sana ada yang bilang juga bahwa Bitcoin itu bukan cryptocurrency. Karena emang beda sendiri ya men. Dari segi keamanan juga ini udah yang paling aman, hampir mustahil untuk bisa dihack, dan juga volatilitasnya jauh lebih mending ya men ketimbang kripto lain. Dan menurut aku pribadi di masa depan harga Bitcoin bisa menjadi sangat mahal. Itulah kenapa aku membeli atau terus mengakumulasikan Bitcoinku. Ya aku masih punya kripto lain, tapi ini hanya nggak seberapa, kecil-kecil aja ya men. Misalnya 200.000. Tapi ini hanya untuk iseng-iseng aja. Nih kamu bisa lihat kebanyakan hanya meme aja ya men. Tapi yang utama aku berinvestasi di Bitcoin. Nah, kamu bisa lihat di sini Bitcoin yang aku miliki udah jumlahnya udah bertambah lagi, yaitu sebanyak 0,8155772 Bitcoin. Atau kalau misalnya kita ubah ke satuan Satoshi itu sekitar 81 juta Satoshi 557.772. Dan kalau misal kamu lihat di sini Bitcoinku seperti yang udah aku kasih tahu ke teman-teman, aku udah nggak pernah menjual Bitcoin gue teman. Nih kamu bisa lihat semuanya adalah buy. Nih instant buy 14 juta, instant buy 30 juta, instant buy, semuanya adalah buy, dan setiap aku buy biasanya aku langsung masukin ke Flexi Earn aja atau Pintu Earn.
Walaupun sebenarnya udah nggak bisa karena udah nggak mendapatkan return tambahan ya teman. Karena kalau nggak salah dengan kepemilikanku di level 4 itu dibatasinnya cuma 0,25 Bitcoin ya teman. Jadi kalau aku taruh lebih dari itu pun pintu earn-nya sebenarnya udah nggak nambah, tapi nggak apa-apa, aku iseng aja ya teman. Nih kamu bisa lihat semuanya udah menjadi buy ya, karena aku udah nggak pernah menjual Bitcoinku lagi. Teman-teman ingat apa rule pertama dari Bitcoin? The first rule of Bitcoin is you never sell your Bitcoin. Makanya di sini aku terus membeli Bitcoinku sampai nanti Bitcoin to Valhalla dan Bitcoin akan menjadi sangat mahal di kedepannya. Nah, kalau misal kamu lihat di total earn balance di sini 0,81557772 Bitcoin, atau kalau misal Satoshi 81 juta Satoshi ya, men. Dan kalau dirupiahin itu sekitar 773.310.212. Nah, di sini sekarang harga Bitcoin itu mengalami sedikit penurunan. Bitcoin lagi nggak di all time high-nya. Dimana kalau nanti misalnya Bitcoin udah mencapai all time high-nya lagi, di angka kalau nggak salah waktu itu sekitar 1.150.000.000. Jadi katakan kalau misalnya kita masukin di sini 1.150.000.000, kemudian kita kalikan dengan kepemilikan Bitcoinku sebanyak 0,815, nanti 774 jutaku ini bisa kembali ke angka all time high-nya lagi di angka 937 juta sekian ya men. Dan menurut aku pribadi ini mungkin banget terjadi karena ini kita sedang dalam bull run. Jadi potensi untuk Bitcoin bisa mengalami peningkatan itu menjadi sangat tinggi ketimbang momen-momen biasanya. Karena kalau misalnya kita lihat menurut sejarah, yang namanya Bitcoin itu setelah halving biasanya mengalami peningkatan harga yang signifikan ya men. Walaupun ini belum terjadi di halving yang kali ini. Di halving yang kali ini kita mencapai all time high-nya malah kecepatan, tapi sekarang Bitcoin-nya malah mengalami penurunan lagi. Cuma nggak apa-apa, karena aku udah paham apa itu Bitcoin, maka dari itu yang aku lakukan di saat harga Bitcoin turun seperti ini, ya aku akan terus membeli dan menambah posisiku di Bitcoin, sehingga aku mempersiapkan diriku nanti kalau misalnya Bitcoin ke all time high, atau Bitcoin bahkan menembus all time high dan harganya misalnya jadi 2M, jadi 3M, itu aku bisa mendapatkan atau bisa mengcapture momentum sehingga aku bisa memperbesar portofolioku ya men. Nah kemudian kalau misal kamu lihat mungkin 0,815 Bitcoin itu termasuk kecil, mungkin teman-teman nganggap 81 juta Satoshi itu nggak seberapa, tapi aku perlu ingetin ke teman-teman bahwa Michael Saylor pernah memprediksi Bitcoin itu di 2045 harganya bisa menjadi either 3 juta dolar, 13 juta dolar, atau bahkan mencapai 49 juta dolar. Kalau misal kita ambil case yang biasa aja, katakan 13 juta dolar, yang artinya itu 100 juta Satoshi setara dengan 13 juta, berarti kalau mau gampangnya mungkin angkanya kita bagi dengan sekitar 8 aja. Nah kamu bayangin ini 81 juta Satoshi ini nantinya bisa setara dengan 10 juta dolar ya men. Berarti artinya di masa depan angka yang kamu lihat nggak seberapa ini bisa menjadi sangat besar dan bisa menjadi bahkan ratusan miliar. Dan kebanyakan pakar itu udah memprediksi seperti itu ya kan, bahwa di masa depan Bitcoin akan menjadi sangat mahal. Gak cuma Michael Saylor, tapi ada juga mungkin seperti Cathie Wood. Kemarin kita juga udah lihat research dari VanEck dan sebagainya. Kamu bisa cek di video-videoku sebelumnya yang membahas seputar pembahasan tersebut ya kan. Nah kemudian kalau misalnya tanya kenapa di sini aku naruh lumayan banyak Bitcoin, jawabannya yang tadi udah aku jelasin, yaitu supaya aku mendapatkan pintu earn ya men, atau earn dari Bitcoin. Dan earn ini bersifat fleksibel, dimana aku bisa tarik kapanpun, kemudian aku akan mendapatkan bunga itu setiap jam. Dimana kalau misalnya kita cek ke bagian ongoing interest nih, katakan kita klik nih, kamu bisa lihat ya, setiap jamnya aku akan mendapatkan sekitar 142 Satoshi. Jadi kamu bisa lihat 142, 142, 142, 142, dan dapat terus setiap jamnya. Cuman dia pembagiannya itu akan dilakukan 2 kali dalam sehari, dimana itu bakal dibagiinnya setiap jam 12 ya men, 12 siang dan 12 malam. Ini kamu bisa lihat histori sebelumnya, yaitu jam 12 tanggal 19 September aku dapat 1704 Satoshi, 1704 Satoshi di hari sebelumnya, 1704 Satoshi lagi di hari sebelumnya jam 12 malamnya, dan aku akan mendapatkan bunga dari pintu earn ini secara terus-menerus ya men, selama Bitcoinku ada dalam sini dan Bitcoinku nggak aku keluarin. Berarti dalam sehari itu aku dapat sekitar 3.408 Satoshi, kalau dirupiahin itu sekitar lebih dari 30.000 rupiah. Lumayan banget ya kan, kita nggak ngapa-ngapain dapat hasil dari staking. Tapinya untuk bisa mencapai staking ini aku perlu level 4
interest seperti yang tadi aku bahas, yaitu memiliki 10.000 PTU ya men. Jadi di sini total interest yang udah aku dapat dari pintu earn ini senilai Rp7.399.399 atau dalam satuan satoshi itu 777.000 satoshi 951 ya men. Tentunya kalau misalnya teman-teman pengen lebih aman ya akan lebih baik kalau misalnya kamu self custody, kamu beli cold wallet, kemudian dana dari exchange-mu ini kamu pindahkan ke cold wallet kamu. Nanti mungkin sekali aku bakal coba beli alatnya dan aku bakal review cara menggunakannya, ajarin ke teman-teman semuanya ya. Jadi pastikan teman-teman yang belum subscribe, kamu boleh subscribe supaya nggak ketinggalan update berikutnya di channel ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya apa strategiku ke depannya, strategiku akan masih sama, yaitu aku akan kembali be humble and stack sats ya kan. Jadi aku akan selalu mencari uang, selalu berusaha untuk meningkatkan penghasilanku, dan penghasilan yang aku miliki tersebut akan sebagian lagi aku gunakan untuk membeli Bitcoin, dan aku akan terus membeli Bitcoin. Mungkin aku bakal melepas sebagian di tahun depan, tapi kita lihat aja. Satu hal yang pasti adalah bakal ada Bitcoin yang bakal aku hold selamanya. Karena aku percaya di masa depan probabilitas Bitcoin untuk harganya meningkat itu jauh lebih besar ketimbang potensi Bitcoin untuk bisa menjadi nol ya men. Nah mungkin kira-kira gitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang pengen berinvestasi di Pintu, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.